Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PKBM 5 Warna dalam pembelajaran kelas online untuk paket B modul 5 unit 2 tentang surat dinas. Pada video sebelumnya di unit 1 kita sudah membahas tentang apa itu surat pribadi, ciri-cirinya yang membedakan dengan surat dinas. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak memakai nomor surat. Lalu gaya bahasanya bebas. Salam pembuka, salam penutupnya juga bervariasi. Dan format penulisan suratnya itu juga bebas. Walaupun kalau misalkan ingin runut seperti yang waktu itu saya contohkan tidak masalah, agar lebih mempermudah dalam penulisannya gitu loh. Surat dinas sendiri adalah surat yang dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan kedinasan. Jadi yang membuatnya itu bisa dinas itu dalam artian badan swasta ataupun negeri gitu. Tapi bentuknya itu, bentuk suratnya itu namanya surat dinas. Surat ini bisa berupa pengumuman, surat izin, surat tugas, dan sebagainya untuk keperluan kedinasan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh surat dinas. Nah, di situ kita akan bahas bagian-bagian dari surat dinas. Nanti yang pertama kita bahas dulu fungsi surat dinas. Yang pertama sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat tugas, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Nah, nanti ini fungsi arsipnya itu nanti berkaitan dengan nomor surat. Jadi ketika kita akan membuat arsip itu atau akan menerbitkan surat yang baru, nah itu kan ada di surat dinas itu ada nomor suratnya. Nah, di nomor surat itu di tahun ini misalkan atau di bulan ini kita udah menerbitkan surat yang keberapa gitu keluarannya. Lalu yang ketiga sebagai bukti perkembangan suatu lembaga atau instansi. Yang terakhir sebagai alat bukti terutama surat perjanjian gitu. Lanjut, ciri surat dinas. Yang pertama adanya kop surat. Nah, nanti kita bahas ya di bagian-bagian itu. Yang kedua adanya nomor surat. Yang ketiga adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat menggunakan bahasa resmi. Kalau yang di surat pribadi kemarin, nah kita kan bikin surat pribadi itu bahasanya bebas gitu ya. Nggak harus yang baku-baku sekali, yang penting beretika dan sopan lalu mudah dipahami. Lalu yang terakhir adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Stempelnya itu ada di bagian tanda tangan kepala lembaganya atau penanggung jawab yang ngirim surat itu kayaknya. Nah, nih contohnya itu kan di dekatnya ketua PKBM itu ada tanda tangan yang di sebelahnya ada contoh stempelnya. Nah, lalu kita lanjut ke unsur-unsur surat dinas. Yang pertama di surat dinas itu
Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Nah, yang ini isinya ada nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, dan logo identitas lembaga. Nah, nanti ketika kita lanjut ke penulisan tanggal suratnya itu, di situ kita udah nggak perlu memasukkan alamat, karena alamatnya itu sudah tertera di kop suratnya. Nah, untuk logo identitasnya kita bisa lihat tuh yang logo PKBM itu logo identitas lembaga. Nah, yang di sebelah kanannya itu logo Kabupaten Lampung Tengah. Untuk unsur yang kedua yaitu tanggal surat. Pada surat dinas, tanggal tersebut terletak pada sisi kanan atas atau sisi kiri atas atau di kanan bawah. Nama bulan dan tahun ditulis secara lengkap dengan tanpa memberi titik pada akhiran. Contohnya tuh 5 Desember 2017. Nama bulannya dan tanggalnya itu ditulis harus lengkap seperti itu ya, nggak boleh disingkat misalkan 5-2017, nggak boleh. Kalau untuk surat dinas harus ditulis secara lengkap gitu. Untuk contoh yang kedua itu ada 16 Februari 2009 misal. Untuk unsur yang selanjutnya ada hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Perihal berupa frase yang dimulai menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak diberi garis bawah. Nah, kalau di yang tadi, nah itu di halnya sosialisasi pengambilan rapot. Oke ya. Selanjutnya yaitu nomor surat. Unsur surat dinas selanjutnya yaitu nomor surat. Surat dinas merupakan surat resmi. Nah, karena wujudnya itu surat resmi, jadi harus diberi nomor surat. Kode dan tahun pembuatan surat. Setiap instansi memiliki kode atau urutan tersendiri dalam menuliskan nomor suratnya gitu. Nah, ini contohnya nomor 25, terus kodenya 5, terus UM itu biasanya nama lembaganya. 2017 itu tahun pembuatan surat. Yang selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran ditulis singkat atau ditulis semua secara lengkap. Maksudnya disingkat itu contohnya lam, LAMP doang gitu. Terus titik 2 5 lembar. Atau bisa ditulis secara utuh kata-katanya lampiran 5 lembar gitu. Untuk jumlah lampirannya itu menyesuaikan berapa jumlah lampiran yang kita mau cantumkan gitu ketika membuat surat dinas. Untuk lampirannya sendiri bisa macam-macam ya. Kalau misalnya kita melamar pekerjaan mungkin bisa CV. Kalau misalkan kita ada informasi terpisah gitu, itu biasanya ditaruh di lampiran seperti lembar-lembar hasil laporan atau bentuk-bentuk lain gitu yang itu tidak dimasukkan di surat dinasnya tapi dimasukkan di lampirannya. Selanjutnya alamat surat. Dalam menulis alamat surat
kalian harus mematuhi ketentuan berikut. Yang bagian A, alamat surat ditujukan langsung kepada pejabatnya dan bukan pada nama kantor pejabat tersebut. Yang kedua yaitu bagian B, jika sudah menggunakan kata kepada diikuti jabatan dan instansinya, atau kepada diikuti kata sapaan dan nama orang yang dituju, maka tidak menggunakan yang terhormat. Itu singkatan ya, YTH itu singkatan yang terhormat. Jadi gunakan salah satu. Misalkan kalau mau pakai kepada ya kepada aja, kalau misalkan mau yang terhormat ya tulis yang terhormat aja gitu. Jangan kepada YTH, itu salah ya. Harus pilih salah satu antara mau kepada atau yang terhormat. Untuk ketentuan yang ketiga, yang bagian C, penulisan nama sapaan, misalnya bapak, ibu, atau saudara, tidak perlu diikuti nama jabatan. Jadi ketika sudah yang terhormat, itu udah nggak perlu diikuti dengan nama jabatan. Dan dalam menulis kata sapaan harus digunakan dengan di depan nama orang yang ditulis dalam alamat surat. Yang selanjutnya, yang bagian D, penulisan nama jalan tidak diperbolehkan jika disingkat. Jadi jangan JLN gitu, nggak boleh. Harus kalau jalan ya ditulis jalan gitu. Jalan apa, misalkan Jalan Wiyata nomor 307 misalkan. Unsur yang selanjutnya, unsur surat dinas, penulisan alamat tujuan tidak diakhiri tanda titik. Contoh, yang terhormat Kepala SMA 2 Kenanga. Nah, udah segitu aja, nggak usah dikasih titik. Lalu Jalan Nusantara 542 Jakarta. Cukup segitu aja, nggak usah dikasih titik. Nah, di situ kan tadi kan kita udah membahas toh, untuk jalan itu tidak boleh disingkat. Nggak boleh disingkat jadi JL atau JLNTT, nggak boleh. Harus menulisnya seperti yang dicontohkan ini. Yang ketujuh, pembuka surat. Pembuka surat ditulis dengan beberapa variasi. Variasi tersebut antara lain adalah yang bagian A, jika pemberitahuan atau permintaan yang pertama. Jika isinya pemberitahuan atau permintaan. Yang pertama, untuk awalan pembuka suratnya, dengan ini kami beritahukan atau bersama ini kami sampaikan. Baku kan ya, nggak kayak yang kemarin di surat pribadi. Yang bagian B dari pembuka surat, jika sebagai surat balasan. Nah, jika sebagai surat balasan itu, contoh yang pertama, membalas surat saudara tertanggal. Ketika kita membuat surat balasan gitu, contohnya di sini membalas surat saudara tertanggal. Nah, tanggal pengirimannya apa? Tanggal surat yang kita terima yang mau kita balas itu tanggal berapa. Lalu contoh yang kedua, sehubungan dengan surat saudara tertanggal, ada nomornya, nomor suratnya, dengan ini memberitahukan bahwa bla 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 gitu. Misalkan berkenan hadir, kalau misalkan itu surat undangan gitu. Yang bagian C, surat untuk menunjuk kepada dasar surat. Nah, kan tadi udah yang bagian sebelumnya untuk pemberitahuan atau permintaan. Lalu yang kedua, balasan dari
surat yang kita terima. Nah, selanjutnya kita membahas surat untuk menunjuk pada dasar surat. Yang pertama contohnya itu berdasarkan surat edaran, atau yang contoh kedua sehubungan dengan surat gitu. Untuk yang keempat, surat yang menyatakan sebuah tujuan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau punya purpose atau tujuan tertentu gitu, misalkan dalam rangka memperingati harlah pondok misalkan, atau dalam upaya meningkatkan kedisiplinan atau kebersamaan atau kekompakan gitu bisa. Yang kedelapan, isi surat berisi inti surat atau hal yang akan disampaikan di dalam surat tentunya ya kan. Isi surat itu ya kalau inti suratnya kan kita taruh di atas tadi. Nah, kalau isi suratnya itu berisi hal yang akan disampaikan di dalam surat. Yang terakhir, penulisan penutup pada surat dinas juga terdapat aturan yang harus diketahui. Aturan itu antara lain adalah yang pertama, setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Setelah misalkan saudara Agung, koma gitu, atau kepada bapak atau ibu di tempat, koma. Nah, lalu yang selanjutnya terdapat variasi ungkapan, ya tadi variasinya. Terus berisikan sebuah ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. Tuh, terima kasih, misalkan terima kasih sudah membaca surat ini, diharapkan kehadirannya, misalkan seperti itu. Yang ke-10, pengirim surat dinas berisi tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP, nomor induk pegawai. Penulisannya atau pengirim surat adalah sebagai berikut. Nama terang ditulis dengan tanpa kurung, lalu penulisan atas nama diketik pada sebelah kiri nama jabatan, lalu ditulis tanpa menggunakan nama kantor. Jadi nama kantornya itu nggak perlu ditulis. Oke, cukup sekian. Bila ada pertanyaan bisa diajukan besok di pertemuan offline kita dalam pembahasan unit kedua. Selamat sukses, terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.